Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dua hal tadi kita sama-sama terus dalam lubuk hati yang paling dalam kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin bi nikmati tatimmus shalihat. Semoga dengan kesyukuran ini Allah terus menyempurnakan kenikmatan kenikmatan kepada kita, baik nikmat ruhiyah spiritual maupun nikmat material. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu bulan ini di akhir tanggal 20 ya, kita akan me merayakan merayakan Idul Adha. Idul Adha, hari raya berkorban. Hari raya berkorban. Dan sesuatu jika ada hal-hal yang menyertainya itu semakin semakin berkesan, ya, kurban kita berkesan dan semakin bernilai. Semakin bernilai. Ketika manfaatnya itu semakin besar, maka nilai amal kita juga semakin semakin besar. Maksudnya adalah ketika kita hubungkan dengan suasana pandemi kita, ya. Suasana pandemi kita yang seorang muslim tentu tidak hanya menyelesaikan masalah kita ini dengan pendekatan sebab musabab. Tidak sekedar itu. Tetapi sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Allah itu ala kulli syai'in qadir, Allah mampu, maha kuasa. Allah itu Rahman, Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Penyembuh. Allahumma anta syafi, la syifaa illa syifauka. Ya Allah, Engkau adalah penyembuh. Dan tidak ada kesembuhan kecuali darimu ya Allah. Nah, suasana ini, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini semakin besar. Semakin besar. Dan berkorban ini bisa menjadi salah satu, ya, salah satu upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Sedekat-dekatnya dan menjadikan dia wasilah agar Allah menurunkan obat kesembuhan, agar Allah mencintai kita, menyayangi kita, ya, meringankan beban kita. Namun suasana seperti ini tentu tidak muncul begitu saja. Tidak muncul begitu saja. Suasana ketergantungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Dan itu merupakan ciri seorang mukmin. Orang mukmin itu dalam kondisi apapun dia tampil maksimal, tampil optimal. Atau bahasa Al-Quran itu ahsanu amala. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adanya kehidupan, kematian. Di antara hidup dan mati ada banyak hal. Ujian yang paling berat kan adalah kematian. Di antara kehidupan dan kematian kan banyak sekali rentetan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kita diketahui, menguji kalian agar siapa yang ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya. Siapa yang paling baik
amalnya, ahsanu amala ini. Nah, ketika kondisi kita nggak ada masalah, kita juga ditarget ahsanu amala. Ketika kita dalam kondisi susah, juga kita ditarget ahsanu amala. Misalkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu ciri orang mukmin itu ajaban li amril mukmin. Orang mukmin itu kok menakjubkan ya, menakjubkan. Kenapa menakjubkannya? Sikapnya sangat menakjubkan. Idza asabathum sarra syakara. Lihat orang mukmin tuh. Kalau dia lagi enak, dia itu syakara. Dia itu uh, bersyukur. Tentu bersyukur dengan segala makna syukur ya. Tapi kalau asabathum dharra sabara. Ketika susah dia itu sabara. Sabar tentu dengan makna luas ya. Makna yang luas. Wasta'inu bis sabri wassalah. Dia menahan diri tapi dia terus mencari wasilah-wasilah agar permasalahannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa dengan sabar dan salat. Ada pendekatan spiritual yang semakin kita punya masa, semakin sempit, kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suasana ini sayang di negeri kita tidak muncul ya, tidak muncul. Justru yang terjadi adalah opsi-opsi penutupan rumah masjid ya, rumah-rumah Allah, masjid dianggap sebagai sarana atau nanti terpaparnya orang virus ya. Maksudnya sikapnya tidak seperti itu, tapi sikapnya adalah preventif, pengamanan ya, bukan penutupan ya. Dengan penutupan ditumbuhkan rasa spiritual yang tinggi di dalam diri penduduk negeri kita, tapi suasana ini tidak saya baca gitu. Yang ada hanya ketergantungan kita kepada ikhtiar-ikhtiar basyari, ikhtiar manusia. Dan saya kira itu tidak akan bukan ahsanu amala, bukan ahsanu amala. Ya, namanya pandemi cepat atau lambat dia akan lewat ya. Cepat atau lambat dia akan meninggalkan kita. Cuma masalahnya kita dalam menghadapi pandemi ini ahsanu amala atau tidak. Ini yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya mengandalkan ikhtiar-ikhtiar basyari, itu tidak cukup untuk disebut dengan ahsanu amala. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ahsanu amala adalah bagaimana kita secara hati spiritual kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun secara ikhtiar juga kita maksimal seperti apa yang disarankan, apa yang disuruhkan kepada kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tafirru minal majdumi kama tafirru minal asadi. Jauhilah, larilah kamu dari orang yang punya penyakit lepra seperti kamu lari dari singa. Nah, ini ikhtiar basyarinya. Tetapi ikhtiar spiritualnya adalah seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqa ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Bahwa suasana seperti ini Allah inginkan adalah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yatadarra'un, agar mereka kemudian mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kita melalui satu di mana ada sarana yang dahsyat untuk kita keluar dari wabah ini, musibah ini. Salah satunya adalah dengan ibadah kurban. Salah satu adalah ibadah kurban. Memang tidak mudah, doa-doa kita mustajab itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Ada amal-amal yang menjadikan doa kita itu mustajab. Ada waktu-waktu yang
menjadikan doa kita mustajab. Ada suasana-suasana batin yang menjadikan doa kita mustajab. Nah, suasana berkurban ini adalah suasana di mana ini doa-doa kita mustajab. Doa-doa kita mustajab. Maka dari situ tidak mestinya kita memanfaatkan momen Idul Adha ini, berkurban ini sebagai momen meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala, meminta campur tangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita orang-orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 32 itu mengatakan wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Suasana batin kita menjadikan hari Idul Adha berkurban itu penting, bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala fa innaha min taqwal qulub. Itu satu indikasi di mana kita ini spiritual kita bagus. Ya, ketakwaan kita bagus. Jadi kita dorong ini masyarakat kita untuk berkorban. Berkorban. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menghidup-hidupkan, mensyiar-syiarkan syiar Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah berkorban Idul Adha, min taqwal qulub. Itu menunjukkan ketakwaan orang-orangnya. Dan kita sudah bahas di Ramadan bagaimana keutamaan orang kalau sudah bertakwa, ya kan? Lau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard. Seandainya penduduk negeri itu ketakwaannya dominan, keimanannya dominan, niscaya aku bukakan rahmatku dari langit dan bumi. Ini yang menjadi tugas ulil amri ya, bagaimana menggiring ya, ulil amri dan umara dalam hal ini. Kalau ulama nggak usah dikritik. Ulama tiap hari ngajakin umatnya bertakwa, ngajakin umatnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya seruan-seruan, tidak dikawal dengan Satpol PP, dikawal oleh polisi tentara, ya hanya jadi barang candaan, bahkan guyonan. Ya, ulama dicandain, direndahkan. Seruannya diketawakan. Terkhusus Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang kaya ini. Orang-orang kaya ini. Karena banyak kerusakan itu lahir dari tangan orang-orang kaya, bukan orang miskin. Orang yang berkemampuan. Orang miskin jangankan melakukan, bermimpi aja kadang tidak berani karena melihat dirinya nggak mampu. Tapi orang yang paling cepat ya adalah orang-orang kaya. Makanya sering syariat ini dalam tanda petik mengincar orang-orang kaya agar dikondisikan spiritual keimanannya, karena harta-harta mereka itu bisa merusak, kerusakan yang sangat besar, dan itu sangat mudah contohnya. Maka dari situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man wajada sa'atan falam yudahi fala yakrubanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, falam yudahi fala yakrubanna musallana, maka dia tidak berkorban, padahal hartanya banyak. Ya. Artinya kalau dia berkorban tidak mengganggu kebutuhan pokoknya dari keluarganya, kemudian tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musala kita, maksudnya tempat sholat kita. Ya. Sholat di lapangan, jangan dekat, artinya nggak usah ikut sholat deh. Artinya ya ngeri sendiri kalau digitukan, jangan ikut sholat, berarti dianggap munafik mungkin, dianggap kafir mungkin,
ya, satu kekufuran, minimal kufur nikmat. Jadi hadis sahih menurut Imam Hakim dalam Mustadraknya. Maka dari situ penting untuk kita, Bapak dan Ibu sekalian, bagian dari kita mengagungkan dari hari berkorban ini, kita memahami bagaimana eh, hukum berkorban. Dari hadis dan dari ayat dan hadis tersebut, maka jumhur ulama mengatakan bahwa berkorban itu uh, sunnah muakkadah, sunnah muakkadah, sunnah muakkadah. Walaupun hadisnya sangat sangat kuat sekali, namun yang menjadikan hadis ini tidak bisa dipahami sebagai berkorban adalah sebuah kewajiban, walaupun dia kaya, karena didapati data bahwa para sahabat yang mampu tidak selalu berkorban setiap tahun. Dan ini disengaja oleh Abu Bakar dan beberapa sahabat agar awamnya para sahabat tidak melihat bahwa berkorban itu, menyembelih hewan kurban itu merupakan sebuah kewajiban, tapi adalah sunnah muakkadah yang jika ditinggalkan begitu saja maka dia juga akan berdosa. Itu bicara masalah hukum, ya. Masalah COVID nggak COVID ini nggak ada hubungannya, ya. Tidak suasana COVID tidak menjadikan kemudian sunnah muakkadahnya menjadi berubah. Berkorban tetap sunnah muakkadah, walaupun kita tidak pungkiri bahwa sebagian kecil ulama itu menjadikan berkorban itu adalah wajib bagi yang berkemampuan. Tidak nggak menafikan, tapi jumhur, mayoritas ulama melihat dengan data yang ada menyimpulkan bahwa berkorban adalah sunnah muakkadah. Bapak dan Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkorban ini saya katakan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ibadah bukan ibadah khusus umat Islam saja sebetulnya. Ibadah ini sejarahnya sangat panjang dari Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Qabil dan Habil berkorban. Ya. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Berkorban ini memang sangat spiritual banget ya, mahdoh gitu. Yang dibongkar, yang Allah itu adalah unsur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ukuran apakah orang ini diberkahi atau tidak itu dengan berkorban. Apakah keberkahan bersama Habil atau bersama Qabil. Dan ternyata pembuktiannya adalah di korban ini. Pembuktian adalah di korban. Dan merupakan ibadah Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana di saat kondisi seperti ini, walaupun tidak mirip ya, tapi bisa kita maknai bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesenangannya, atas kegandrungannya dengan putranya Ismail. Ya, keterikatan hatinya kepada Ismail. Mirip dengan kita. Keterikatan dengan materi yang sangat kuat ya, di saat-saat ini. Demikian bau
kapitalisme sangat-sangat kuat banget ya, coba manusia lebih bersikap materialisme daripada spiritualisme, sangat kita rasakan betul. Dan itu adalah sumber masalah. Itu adalah sumber masalah. Tidak ada keseimbangan antara nilai-nilai spiritual dan eh, materialisme tentu ini merupakan satu masalah yang besar. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengembalikan lagi suasana keberkahan ini perlu kita sama-sama ayo kita berkorban, terkhusus yang berkemampuan ya, berbondong-bondong menjadikan korban ini sebagai salah satu solusi ya, solusi spiritual kita terselamatkan ya, terbebaskan dari masalah kita. Mengingatkan sedikit tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah ingin keluarkan dari rasa keterikatan dengan Ismail, putra satu-satunya ketika itu. Diuji dengan ujian yang berat untuk menyembelih putranya sendiri. Ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Lihat ada satu kegamangan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana aku diperintahkan menyembelih kamu. Secara sederhana seorang nabi tidak perlu bermusyawarah ya dalam menjalankan perintah Allah. Ya, perintah Allah bukan untuk dimusyawarahkan, tapi untuk dijalankan. Tetapi ada kegamangan di sana. Dia berdialog dengan putranya. Ini yang kemudian menyelamatkan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Mungkin masyarakat Babil ketika itu melaknat Ibrahim ya, melihat ini satu kegilaan, satu kebodohan, atau bahasa orang sekarang itu mabuk agama ya. Orang yang naudzubillah min dzalik melihat bahwa kita mencoba terus tamasuk dengan agama ini, itu dianggap satu mabuk agama. Ini ucapan orang komunis yang di redaksinya dirubah aja. Kalau orang komunis dulu mengatakan bahwa agama itu adalah sejenis narkoba, itu mereka mengatakan mabuk agama. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan suasana yang tidak benar ini dengan salah satu menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyembelih. Kita mungkin tidak sama, namun semangatnya adalah bagaimana kita mencoba sebisa ya, semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan ibadah kurban ini dengan tanpa mengurangi tanpa menjadikan itu dituding sebab sebagai penyebar virus ya. Tapi bagaimana kewajiban ulil amri ya untuk memfasilitasi bekerjasama dengan masjid dan mushola mengkondisikan agar ibadah kurban ini berjalan dengan baik ya, terlaksana dengan baik, kemudian tidak menjadi kecerobohan kita, tidak menjadikan kita menjadi sebab penyebaran virus, tapi suasana batin yang kemudian dengan itu kita sama-sama berdoa kepada Allah. Si fakir yang mendapatkan daging berdoa, ya Allah terima kasih atas. Ini akan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat problematika kita. Tapi kalau kita sudah sejak awal bersikapnya sudah curiga ya, tidak nyaman dengan ritual-ritual, dengan syiar-syiar Allah ini yang perasaan yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala min taqwal qulub. Bertentangan dengan suasana ketakwaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di samping berkorban itu adalah syiar agama yang harus kita terus siarkan ya dengan sarana dan prasarana yang tentu setiap suasana setiap musim berbeda ya, berbeda. Kemudian juga berkorban adalah bagian cara kita menjadi wasilah untuk menarik campur tangan Allah ke dalam permasalahan kita. Yang ketiga adalah kita sebagai pribadi, sebagai pribadi tentu punya target-target ya, punya target-target pribadi ya, target-target pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nanti akan menghadap Allah secara sendiri-sendiri ya, bukan atas nama Jamaah Masjid Al-Akbar, bukan atas nama Republik Indonesia, bukan atas nama organisasi apa. Kita akan menghadap Allah itu masing-masing. Maka di samping yang dua hal tadi, kita juga harus memiliki target pribadi, ya, target pribadi. Seandainya ada aturan sangat ketat banget ya, bahkan cenderung tidak berpihak kepada umat Islam, atau ada upaya-upaya naudzubillah misalkan memang mengecilkan agama Islam seperti di beberapa negara gitu. Tapi target pribadi harus punya. Bahwa korban ini di Indonesia saja, korban itu di Indonesia memang luar biasa ya, korban itu dikelola oleh masjid ya. Dan kita terbiasa melaksanakannya dengan bareng-bareng, gotong royong. Itu suatu yang luar biasa. Tapi sebetulnya berkorban itu kan ibadah fardiyah ya. Ibadah fardiyah, bukan ibadah jamaiyah. Ibadah fardiyah. Jadi masing-masing berkorban. Kalau kita ke Arab misalkan, beberapa wilayah daerah Arab ya, orang nyembelih masing-masing gitu, di rumah masing-masing sembelih, terus dia kelola sendiri gitu. Sebagian dia makan, sebagian dia sedekahkan, sebagian dia hadiahkan. Tidak ada panitia. Artinya bahwa ini memang kalau toh suasana jama'i tidak bisa terpenuhi, ya, tidak terpenuhi syiar yang menjadikan orang kemudian teringatkan oleh Idul Adha tidak tercapai, tapi tidak boleh suasana batin pribadi kita tidak penuh dengan semangat untuk kita berkorban. Karena ini adalah masalah pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Man amila ibni Adam amalan yauman nahri ahabbu ilallah min iraqatid dam. Tidak ada seorang anak Adam melakukan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada tanggal 10 ya, 11, 12, 13 pada hari tasyrik ya. Tidak ada amal dari hambaku yang paling aku sukai, aku cintai. Lihat sini. Man amila bani Adam. Seorang anak Adam beramal pada hari-hari ini, yang paling dicintai oleh Allah adalah hiraqatid dam. Dia menyembelih hewan kurban. Kalau nggak bisa jama'i ya harus ya suasana kepribadi kita nggak boleh tergerus ya. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha ya Allah. Nanti itu hewan yang kita potong itu dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha. Hewan yang kita sembelih itu akan dinampakkan pada hari kiamat, akan datang kepada kita sebagai saksi biquruniha, lengkap dengan ininya apa? Tanduknya, wa asy'ariha, lengkap dengan bulu-bulunya, wa adlafiha, lengkap dengan kuku-kukunya. Fa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qablu ayyaqa bil ardi fatibu biha nafsan. Nanti datang lengkap dengan
apa yang kita sembelih di dunia dulu lengkap, nggak ada cacatnya, nggak ada, datang dengan lengkap. Sesungguhnya darah yang tertumpah yang menetes itu demikian lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu menyentuh tanah. Sebelum darah menyentuh tanah, itu sudah pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Layak diterima oleh Allah sebelum darah itu menyentuh bumi sudah langsung demikian cepat itu Allah Subhanahu wa taala terima. Fatibu biha nafsan. Karena itulah hendaklah kalian itu bersihkan jiwa kalian dalam menghadapi Idul Adha ini. Bersihkan, berpikirlah jernih, bersihkan hati kamu kepada Allah Subhanahu, berhusnudzon kepada Allah. Justru ini adalah sebagai titik di mana bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Baihaqi, hadis sahih. Berkata Al-Imam Sarkhasi, ya, kata beliau, al-udhiyah ahabbu ilayya min at-tasadduq bimithli thamaniha. Mungkin beberapa waktu dulu ada orang yang mengkritik, ya, kenapa diuangkan saja kemudian nggak bisa diuangkan, jadi nggak disembelih hewan, tapi diuangkan kemudian uang dibagikan lebih manfaat. Ini adalah masalah ritual, ya, masalah ritual yang kita setelah tibu biha nafsan, bersihkan jiwa kamu, beribadahlah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, jangan di otak-atik, ya, diakal-akali, ya, dan keterbatasan akal kita mencoba untuk merekonstruksi kembali ibadah, ya. Nggak boleh. Butuh tibu bihan nafsah, butuh ketulusan dan kebersihan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah mengkritik agama, bagaimana hatinya bersih dari agama, hatinya bersih, hatinya penuh dengan keikhlasan, dia sudah curiga dengan agama. Melihat agamanya ada masalah. Wa qala Abu Hati dabuha afdal min sadaqah bi thamaniha. Menyembelih hewan kurban itu jauh lebih dicintai Allah daripada bersedekah dengan nilainya, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Menyembelih. Kita punya target pribadi dihapus dosanya. Qumi ila udhiyatika fashhadi fa innahu yaghfiru laka 'inda awali qatratin min damiha kullu dzambin amiltihi. Ini hadis ini diarahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kepada putrinya, putrinya Fatimah. Fatimah, ayo segera berangkat, lihat sembelihan kamu, lihat korban kamu. Fashhadi, lihatlah dia. Walaupun kamu enggak menyembelih, tidak menyembelih langsung, fa innahu yaghfiru laka inda awali qatratin. Sesungguhnya sejak tetesan darah pertama itu Allah sudah menghapus dosa-dosa kita. Kullu dzambin amiltihi, menghapus semua dosa-dosa yang telah kamu lakukan sejak awal tetesan darah yang pertama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ya, tidak kalah pentingnya dalam menyempurnakan suasana syiar ini, suasana ketakwaan, syiar ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan, atau dalam bahasanya etika orang berkorban. Ya. Pertama adalah syukur. Kemampuan kita berkorban adalah bagian dari kesyukuran kita. Kemudian tadi nomor 2 adalah tibu nafsan. Jaga hati kamu, bersihkan hati kamu. Jangan sampai ada unsur riya, sampai ada unsur selain ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak memotong rambut dan kuku sampai hewan kurban disembelih. Bagi yang sudah berniat nih, sudah saya berkurban, sudah beli kambingnya, sudah disiapkan hewan kurbannya,
maka dia sudah tidak boleh memotong rambutnya, kukunya, eee, sampai nanti hewan disembelih. Kemudian bersedekah dengan daging kurban. Ya, kita niat awal bahwa sebagian dagingnya kita kurbankan, dan itu di Indonesia sudah otomatis ya, kalau disembelih di masjid berarti sebagiannya tentu akan disedekahkan. Kemudian tidak, menjual belikan, eee, apa namanya, daging dari hewan kurban kita. Dan juga perlu diperhatikan oleh panitia ini, jangan sampai menyembelih hewan kurban itu di depan hewan kurban yang lainnya. Harus dikondisikan di mana, hewan kurban lain tidak melihat, bagian dari ihsan ya, kesempurnaan dari ibadah kita adalah hewan yang lain tidak melihat sembelihan kita. Kemudian di masa pandemi ini yang nomor 5 yang penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana daging ini bisa, sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena dari mereka, mereka akan merasakan, eee, kehadiran, kebaikan, kerahmatan Islam, keperpihakan Islam kepada orang yang lemah, ya, yang di saat sekarang membutuhkan, imun, ya, imun bahagia, imun merasa ada yang memperhatikan, imun kebersamaan, imun persaudaraan, yang ini semuanya akan menjadikan kita, eee, kita lebih sehat. Afdalu a'mali an tudkhila ala akhika mu'min sururan. Ya, sebaik-baik amal pada hari hari Nahr itu, hari Lebaran itu, Idul Adha itu adalah tudkhil ala akhika mu'min sururan. Kamu bisa menjadikan saudara kamu itu senang. Ya. Dan daging, di negeri kita satu yang mahal, satu yang mahal yang itu menjadi, sumber salah satu jadikan orang yang lemah ya, du'afa di kalangan kita itu senang. Maka yang, berkorban tidak perlu ngambil banyak-banyak ya, sepertiga sudah cukup ya. Au taqdi anhu dainan au tut'imu khubzan. Apakah kamu bayar utangnya, apakah kamu berikan makanan, ini satu, yang, yang harus ada di salah ritual berkorban tadi, ya. Yaumun aklin wa syurbin, yauma Arafah, yaumun nahar, wa ayyamut tasyrik iduna li ahli Islam. Hari Arafah, hari penyembelihan tanggal 10 dan pada hari tasyrik itu adalah iduna li ahli Islam. Ini adalah hari-hari umat Islam itu penuh dengan kebahagiaan, ya, senang. Bahya ayyamu aklin wa syurbin. Dia adalah hari di mana umat Islam, makan dan minum, makan dan minum, ya. Makan daging tentu satu yang wah bagi, masyarakat du'afa. Nah, terakhir Bapak dan Ibu sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, tentu melengkapi dari ahsanu amala. Yang pertama tadi adalah bagaimana dari sisi, spiritual kita yang demikian sangat membuncah ya, kuat untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ahsanul amala, dan yang kedua adalah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah dalam kita menyikapi wabah, ya, menyikapi pandemi ini. Maka, hadis yang saya sebutkan tadi, yang sempat disebutkan bahwa tafirru minal majdumi kama tafirru minal asadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tetap bergantung kepada Allah, tetap orientasi spiritual demikian kuat, tetapi tidak meninggalkan akal sehat, tidak meninggalkan, sunnah kauniyah. Rasul mengatakan, larilah kamu dari,
penyakit lepra seperti halnya kamu dari eh, singa. Nabi juga mengatakan la dharara wala dirar. Jangan kamu menjadi penyebab bahaya orang lain dan juga bahaya bagi kamu sendiri. La dharara wala dirar. Jangan kamu bikin orang susah, jangan kamu bikin orang dalam bahaya, dan kamu jangan membahayakan diri kamu sendiri, dan jangan membalas keburukan dengan keburukan, bahaya dengan bahaya yang lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Maka dari situ Bapak dan Ibu sekalian, prokes ya, progres yang dalam tanda petik apa namanya? Religius ya, tentu harus kita ikuti. Ya, dalam hal ini adalah majelis ulama kita sudah memberikan satu tuntunan, satu beberapa hal yang kita perhatikan agar syiar agama ini tidak kehilangan maknanya yang sesungguhnya. Harus ada upaya-upaya kita sebagai manusia yang itu adalah sudah diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kita menyikapi bersikap masalah pandemi ini. Maka salah satu seruan ya Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI DKI Jakarta atau hari mengumumkan tausiah atau panduan ibadah kurban. Salah satunya adalah ada 6 ya, ada 6. Tapi yang menurut saya yang paling penting adalah umat nomor 3, umat Islam berkurban adalah situasi pandemi COVID sementara berada dalam kerumunan massa. Umat Islam tetap menjalankan berkurban dengan prokes ya, tidak berada dalam kerumunan massa, tidak memotong sendiri hewan kurbannya, tidak menyaksikan pemotongan hewan kurbannya, dan semuanya cukup diwakilkan kepada panitia yang profesional dan amanah. Tentu ini bagi daerah yang dinyatakan merah atau hitam ya. Termasuk dalam penyerahan hewan. Jadi semangat berkorbannya tidak boleh berkurang, semangat mengharapkan rahmat Allah dan menjadikan ini adalah salah satu sarana jalan keluar kita dari masalah kita, baik masalah bangsa kita, keluarga kita, masalah pribadi kita. Namun kita tidak boleh lalai dengan pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas panitia, tugas pemerintah adalah bagaimana mengamankan ya kita semuanya taat dengan prokes ya, protokol kesehatan, tanpa harus kemudian mengadu dengan ritual ini. Bagaimana ritual ini diamankan sedemikian rupa oleh ulil amri dan panitia kurban, dan kita masing-masing pribadi juga punya komitmen ya, komitmen beribadah, coba komitmen kita bermuamalah dengan berpegang pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu insya Allah kita berada dalam suasana yang kurang baik ini dan akan berlalu, insya Allah akan lewat dalam suasana di hadapan Allah kita adalah ahsanu amalah. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi pengingat ya, masukan, bahan pikiran bagi kita sehingga kita bisa menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi rahmatan lil alamin.